Baik anak-anak, kita lanjut lagi untuk membuat rigging. Di sini kita akan memberikan penulangan pada karakter 3D di Blender. Pertama yang harus kita lakukan dan yang harus kita perhatikan itu adalah karakter 3D-nya. Di sini karakter 3D ini harus menyatu. Dari rambutnya, kepalanya, badannya semuanya harus menyatu dulu. Di sini udah ibu bikin menjadi satu seperti ini, karakter yang sudah ibu bikin. Lalu kita akan menambahkan single bone-nya. Pertama yang harus diperhatikan lagi adalah letakkan kursornya di sini. Kita harus meletakkannya ada di dalam di tengah karakter 3D-nya. Kita klik 7 seperti ini. Biasanya itu ada di sini. Lalu kita klik kursornya, kita letakkan di sini biar nanti pada saat penambahan single bone-nya dia tepat ada di tengah dalamnya. Lalu kita tekan Shift A untuk menambahkan single bone-nya seperti ini. Lalu kita letakkan dia ada di dalamnya. Tidak terlihat. Nah, gimana Bu biar bisa terlihat? Nah, di sini kita bisa menggunakan object property, lalu di sini ada viewport display, lalu kita klik in front di sini. Nah, dia terlihat transparan. Jika sudah, kita bisa menambahkan beberapa bone di sini untuk membuat penulangannya, seperti tulang yang ada yang sudah ibu bikin seperti ini. Kita bikin satu persatu, mulai di edit mode. Lalu kita coba bikin seperti ini. Kita tambahkan, tekan extrude atau E pada keyboard, tambahkan, lalu tekan extrude lagi sampai membentuk sebuah kerangka tulang. Di sini ada sedikit, ada apa ya, bantuan dari karakter rigging yang sebelumnya sudah ibu bikin yang di sini, jadi bisa mengikuti saja. Nah, di sini tambah di sini. Lalu kita atur bagian tangannya, kita atur, klik E, lagi
Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa atur di bagian sampingnya biar dia tepat menyerupai atau mendekati dengan gestur karakternya. Seperti ini. Teman-teman bisa lihat di bagian atas. Seperti ini. Sedikit. Kan sudah cukup rapi ya, seperti ini. Bagian perutnya. Cukup. Seperti ini. Sepertinya sudah cukup rapi. Jika sudah, kita tinggal memberikan namanya. Jangan lupa kalau memberikan nama itu ada di post mood dulu. Lalu kita klik kanan rename bagian kepala. Terus ini kita bikin leher. Ini kita bikin bagian dada. Terus di sini bagian perut. Lalu di sini kita bikin sendi. Nah, untuk memberikan nama di memberikan nama di bagian sebelah kirinya ini, kita bisa memberikan kode tambahan biar bisa nanti di repeat atau di mirror di bagian sebelah kanannya. Maka kalau kita kasih namanya itu pinggul, kasih kode L di sini, sama ini juga. Kasih L. Lalu di sini kita rename lagi. Lalu di sini L. Nah, seperti ini. Lalu bagian tangannya jangan lupa dikasih juga apa yang namanya, bahu ya. Tangan
Tuh, tangan L. Jadi untuk bagian sebelah kirinya ini kita beri kode L di masing-masing bondnya. Jika sudah, kita kembali ke edit mode, lalu kita seleksi tulangnya seperti ini. Kita seleksi semua untuk meripit atau memirrornya ke sebelah kanannya. Jika sudah diseleksi yang akan di mirror, kita klik armatur, lalu kita klik simetris seperti ini. Nanti otomatis D-nya akan terduplikat ke bagian sebelah kanannya. Di sini masih kurang rapi, kita tinggal rapikan lagi. Kakinya udah rapi. Ini tangannya. Mungkin pada saat pemodelan D-nya pas. Sepertinya sudah cukup. Jika sudah seperti ini, kita tinggal menggabungkannya saja dengan menekan klik objeknya, lalu klik tekan shift, klik objeknya, tekan shift, lalu klik riggingnya atau tulangnya, lalu kita kontrol P. Nah, di sini kita coba pilih with automatic wedge. Nah, seperti ini, jadi dia sudah terparent, sudah terhubung. Tinggal kita cek apakah dia sudah menyatu seperti ini. Sudah cukup menyatu dengan objek dan riggingnya sudah menyatu. Setelah ini, jika sudah, kita bisa langsung ke langkah pergerakannya. Namun kita harus cek dulu nih wedge-nya. Wedge-nya itu apa? Kalau di sini itu ada di karakter, terus kita ada di sini. Nah, di sini sudah nanti record semua yang sudah kita rename tadi. Lalu kita tinggal cek saja bagian dadanya. Seperti ini ngeceknya di klik objeknya, lalu klik di sini ada wedge pane. Nah, di sini udah terlihat ini bagian dadanya. Ini bagian lehernya sudah terseleksi, kepalanya, bahunya. Jadi ini yang berwarna hijau ataupun merah ini berarti dia yang akan bergerak gitu. Kalau bahu berarti bagian sini yang akan bergerak. Kalau paha tangan berarti akan bagian sebelah sini. Bu, bisa nggak diatur? Bisa. Jadi kenapa warnanya beda-beda, Bu? Nah, di sini warnanya itu beda-beda. Dia kalau semakin strange atau semakin kuat, dia akan warnanya akan semakin merah. Semakin merah warnanya akan semakin 100% untuk bisa digerakkan. Sedangkan kalau semakin hijau warnanya seperti ini, nah dia akan sedikit pengaruh gerakannya antara rigging dan objeknya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kepala biasanya pergerakannya lebih lebih seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, walau kalau semakin merah berasnya ini akan semakin kuat gerakannya mengikuti riggingnya. Sedangkan misalnya dia warnanya ini hijau atau kuning, dia akan semakin rendah untuk objeknya mengikuti gerakan
riggingnya, jadi sedikit berpengaruh gerakannya. Di sini kalian bisa atur saja, misalnya di bagian kepala kalian ingin menambahkan. Nah, di sini kalau buat menambahkan brushnya itu kita bisa menggunakan draw. Lalu untuk menghapus brushnya itu kita bisa menggunakan subtract seperti ini. Nah, dia akan terhapus. Terus seperti ini. Lalu misalnya ingin menambahkan warnanya, misalnya kita taruh ini ya, kita bikin strong. Di sebelah sini kita tambahkan. Nah, di sini akan berpengaruh nih ketika kita menggerakkannya di pose mode. Lalu kita akan menggerakkan bagian kepalanya. Jika brushnya tadi kita tambahkan di sini, gerakannya juga akan mengikut seperti ini. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kita teliti lagi sebelum menggerakkan apakah riggingnya, intuisinya itu sudah benar. Bisa kita kembali lagi ke objeknya, kita perbaiki lagi, kita hapus bagian ini, kita hapus dulu biar ketika kepalanya digerakkan di bagian bawahnya tidak ikut bergerak. Seperti ini. Nah, ini masih ada sedikit yang berpengaruh, kita tinggal atur lagi saja. Untuk bagian matanya mungkin ada apa namanya, riggingnya akan terpisah ya, jadi kita nanti bisa atur lagi. Kita ke sini, kita atur lagi. Nah, ada sedikit masih, kita hapus seperti ini. Nah, ini kita cek lagi nih, kira-kira sudah benar nggak si bandwidth-nya ini, biar nanti ketika digerakkan dia sesuai. Jangan nanti kita gerakin tulang bahu, nanti yang gerak itu kakinya gitu, jangan sampai kayak gitu. Makanya kita harus cek dulu ini sudah cukup sama. Makanya kita tadi menggunakan parent itu automatic width ya, jadi dia otomatis pengaturan width-nya akan rapi seperti ini. Sudah. Seperti ini. Biasanya kalau buat objek karakter itu semakin di ujung itu semakin merah. Sudah. Nah, ini satu lagi misalnya ketika kalian mengedit di bagian sebelah kanan, kita ingin sebelah kirinya itu berubah juga gitu. Kita bisa menggunakan di sini ada tekan N pada keyboard. Di sini ada tool, lalu di sini ada brush, pengaturan brushnya, lalu di sini ada option. Kita tekan X mirror saja. Nah, di sini X mirror ini kita bisa atur. Mau misalnya kita menambahkan salah. Kita kembali ke draw. Kita ingin menambahkan sedikit di sini. Nah, maka ketika sudah X mirror, maka kita coba ke paha R juga akan sama berubah dianya. Jadi tidak dua kali kerja gitu. Mungkin setelah ini setelah diperiksa kita bisa tinggal proses penggerakannya saja. Kita bisa simpan.
Dan kita coba bisa gerakan. Kakinya bisa kalian gerakkan seperti ini. Kalian bisa coba menambahkan pose ya, pose atau ekspresi gitu. Gestur bukan ekspresi, ekspresi. Ada satu lagi sebenarnya pengaturan transform. Gimana ya? Oh iya, di sini kalian bisa mengatur misalnya si bone ini, paha tangan ini tidak bisa menggerakkan ke sumbu. Nah, ke sumbu apa ini namanya? Ke sumbu Z ya. Biar dia, berarti kita akan mengunci sumbu Z-nya saja, rotasi sumbu Z-nya kita kunci seperti ini. Jadi nah, ini terkuncinya di sumbu bukan Z. Kalau Z itu yang ini ya. Kita pengen yang merah. Yang merah itu berarti X kah? Kan. Berarti Y. Masih bisa. Oh, berarti sumbu X. Masih bisa. Jadi seperti ini kita bisa mengatur, mengunci misalnya dia tidak bisa menggerakkan dengan sumbu X atau dengan sumbu Y. Di sini kita bisa atur menguncinya ada di bone, ada di bone property, lalu di sini ada rotasi. Kalian tinggal pilih saja bone yang mana yang akan dikunci sumbunya gitu. Kalian bisa coba. Gerakan atau memberikan pose pada karakter kalian. Bisa seperti ini. Oke, jika sudah, kita lanjut ke tutorial berikutnya.